Halo anak kelas 7 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 7 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan soal ujian akhir semester. Ini untuk semester 1 ya, mata pelajaran IPS. Ini contoh-contoh soalnya ya. Kita langsung aja anak kelas 7. Ini dia soal pertama. Pengertian peta adalah A. Gambar bagian permukaan bumi pada bidang datar. B. Gambar bumi pada bidang datar. C. Gambar tiruan bumi pada bidang datar. D. Gambar negara-negara di dunia pada dinding. Jawabannya adalah yang A. Gambar bagian permukaan bumi pada bidang datar. Itu dia pengertian peta. Kita lanjut soal yang nomor 2. Garis yang memisahkan belahan bumi utara dengan belahan bumi selatan adalah garis A. Bujur, B. Lintang utara, C. Khatulistiwa, D. Lintang selatan. Jawabannya adalah garis khatulistiwa yang C ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Fungsi garis bujur antara lain: A. Menentukan letak daerah, B. Menentukan letak waktu, C. Menentukan letak kota, D. Menentukan letak negara. Jawabannya adalah yang B. Menentukan letak waktu. Itu dia yang B jawabannya ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan Australia. Dilihat dari letak: A. Astronomis, B. Geografis, C. Strategis, D. Ekonomis. Jawabannya adalah yang B. Geografis ya, yang B jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini adalah provinsi-provinsi di Indonesia yang terletak pada daerah waktu Indonesia Barat, kecuali A. Lampung, B. Kalimantan Barat, C. Kalimantan Jawa Timur, D. Kalimantan Timur. Jawabannya adalah yang D. Kalimantan Timur ya jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Berdasarkan letak lintangnya, wilayah Indonesia: A. Berhembus angin musim, B. Beriklim tropis, C. Beriklim subtropis, D. Sering turun hujan. Jawabannya adalah yang A. Berhembus angin musim ya, yang A jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pegunungan Bukit Barisan merupakan bagian ujung dalam rangkaian pegunungan: A. Pasifik, B. Australia, C. Asia, D. Mediterania. Jawabannya adalah yang D. Mediterania, yang D jawabannya ya. Di bawah ini adalah unsur-unsur cuaca dan iklim, kecuali A. Suhu udara, B. Gerakan udara, C. Tekanan udara, D. Kelembapan udara. Jawabannya adalah yang B. Gerakan udara ya, yang B jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Alat untuk mengukur kelembapan udara disebut A.
B. Barometer, C. Hidrometer, D. Hygrometer. Jawabannya adalah yang C. Hidrometer ya, itu kelembapan udara ya. Kita lanjut soal berikutnya. Angin jatuh panas yang menimbulkan kerusakan pada daun tembakau di Tanah Deli adalah A. Angin Bahorok, B. Angin Gending, C. Angin Wambrau, D. Angin Berubuh. Jawabannya adalah A. Angin Bahorok ya, yang A jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Jenis tanaman yang sesuai untuk daerah panas 0 sampai 700 meter adalah A. Kelapa, padi, dan kina, B. Tebu, kopi, dan kina, C. Padi, jagung, dan kopi, D. Kelapa, tebu, dan padi. Jawabannya adalah yang D. Kelapa, tebu, dan padi. Itu dia jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, dan manusia yang telah membatu disebut A. Fosil, B. Artefak, C. Prasasti, D. Menhir. Jawabannya adalah yang A. Fosil ya jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Corak kehidupan manusia purba pada masa berburu dan meramu adalah A. Hidup di gua-gua, B. Berpindah-pindah, C. Menetap, D. Berkelompok. Jawabannya adalah yang B. Berpindah-pindah. Itu dia jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Hasil kebudayaan zaman megalitikum yang berarti tempat untuk menyimpan sesaji adalah A. Menhir, B. Sarkofagus, C. Purdan berundak-undak, D. Dalman atau dolmen. Jawabannya adalah yang D. Dalman atau dolmen ya. Kita lanjut. Raja yang terkenal dari kerajaan Kutai adalah A. Asmawarman, B. Kundunggal, C. Mulawarman, D. Ajitiawarman. Jawabannya adalah yang C. Mulawarman. Itu dia raja yang terkenal ya dari Kutai. Kita lanjut soal berikutnya. Sumber sejarah kerajaan Kutai berupa prasasti yang diberi nama A. Yupa, B. Tugu, C. Lingga, D. Patung. Jawabannya adalah A. Yupa. Itu dia jawabannya yang A ya. Kita lanjut soal berikutnya. Berita tentang pendirian kerajaan Sriwijaya terdapat pada prasasti A. Karangberahi, B. Talang Tuo, C. Polos Pasema, D. Kedukan Bukit. Jawabannya adalah D. Kedukan Bukit ya, yang D jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya.
Cara pemakaiannya, barang dapat dibedakan menjadi A. Barang pelengkap dan pengganti, B. Barang konsumsi dan barang produksi, C. Barang konsumsi dan barang distribusi, D. Barang produksi dan barang distribusi. Jawabannya adalah yang A. Barang pelengkap dan pengganti. Itu dia jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Benda yang dalam pemakaiannya dapat saling menggantikan disebut A. Benda substitusi, B. Benda komplementer, C. Benda elit, D. Benda ekonomi. Jawabannya adalah yang A. Benda substitusi ya, yang A jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Benda yang dalam pemakaiannya harus digabung dengan benda lain disebut A. Benda substitusi, B. Benda komplementer, C. Benda elit, D. Benda ekonomi. Jawabannya adalah yang B. Benda komplementer ya, yang B jawabannya. Kita lanjut. Jelaskan apa yang dimaksud dengan atlas. Anak kelas 7, kira-kira apa yang dimaksud dengan atlas? Ini dia jawabannya. Atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan. Tidak jawabannya ya. Kumpulan peta yang dibukukan ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebutkan 3 hasil kebudayaan megalitikum. Kira-kira apa kebudayaan megalitikum? Ini dia jawabannya. Hasil kebudayaan megalitikum adalah 1. Menhir, 2. Dolmen, 3. Sarkofagus. Itu dia hasil kebudayaan megalitikum. Sebutkan kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Kebutuhan tingkat kepentingannya kira-kira apa anak kelas 7? Ini dia. Kebutuhan menurut tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3. Yang pertama primer atau kebutuhan utama, yang kedua sekunder atau kebutuhan pelengkap, yang ketiga tersier atau kebutuhan mewah. Itu dia jawabannya ya. Demikianlah soal-soal UAS untuk semester 1 mata pelajaran IPS untuk anak kelas 7 ya. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.